Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas 54 akan menjelaskan video mengenai materi mata kuliah manajemen perbankan dengan materi manajemen pengawasan bank berdasarkan risiko. Perkenalkan, saya Cahaya Sagita akan menjelaskan materi yang pertama yaitu pengertian manajemen pengawasan bank. Manajemen pengawasan bank adalah suatu proses terstruktur yang dilaksanakan oleh otoritas pengawas seperti bank sentral atau lembaga pengawas keuangan untuk memastikan bahwa bank beroperasi dalam kerangka yang aman, sehat, dan mematuhi peraturan yang ditetapkan. Proses ini mencakup berbagai aktivitas termasuk pemantauan terhadap kesehatan keuangan bank, kepatuhan terhadap regulasi, serta evaluasi terhadap praktik manajemen risiko yang diterapkan oleh bank. Selanjutnya yaitu konsep risiko dalam perbankan. Yang pertama, jenis-jenis risiko. Dalam dunia perbankan terdapat berbagai jenis risiko yang dapat mempengaruhi kinerja dan stabilitas bank. Yang pertama, risiko kredit. Risiko kredit ini muncul ketika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjaman atau bunga. Ini dapat mengakibatkan kerugian bagi bank. Yang kedua yaitu risiko pasar. Risiko pasar terkait dengan fluktuasi nilai pasar dari aset dan kewajiban bank, termasuk risiko perubahan suku bunga, nilai tukar, dan harga komoditas. Yang ketiga yaitu risiko likuiditas. Risiko yang terjadi ketika bank tidak memiliki cukup likuiditas untuk memenuhi tuntutan penarikan dana dari nasabah atau kewajiban keuangan lainnya. Setelah jenis-jenis risiko, ada pengukuran dan penilaian risiko. Pengukuran dan penilaian risiko dalam perbankan adalah proses penting untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola berbagai jenis risiko yang dihadapi oleh bank. Yang pertama yaitu pengukuran menggunakan analisis kuantitatif, menggunakan berbagai rasio seperti rasio kecukupan modal, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan rasio non-performing loan untuk menilai kesehatan keuangan bank. Yang kedua yaitu pengukuran menggunakan risiko likuiditas, menggunakan indikator seperti rasio likuiditas umum dan rasio kas untuk menilai kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mengalami kerugian yang signifikan. Selanjutnya yaitu audit dan internal review. Melakukan audit secara berkala untuk memastikan bahwa proses pengukuran dan penilaian risiko berjalan dengan baik. Ini juga membantu dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai regulasi dan kebijakan pengawasan bank. Yang pertama ada Basilea Accords. Basilea Accords adalah serangkaian kesepakatan internasional yang dikembangkan oleh Basel Committee on Banking Supervision untuk meningkatkan regulasi, pengawasan, dan praktik manajemen risiko di sektor perbankan global. Yang kedua ada kebijakan OJK dan Bank Indonesia. Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia dalam regulasi dan pengawasan bank bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi nasabah, serta mendorong perkembangan sektor perbankan yang sehat dan berkelanjutan. Otoritas Jasa Keuangan merupakan pengawasan tertinggi terintegrasi. OJK bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh sektor jasa keuangan, termasuk perbankan. Pengawasan ini mencakup evaluasi terhadap kepatuhan bank. Pengawasan ini juga merupakan standar yang telah ditetapkan serta penilaian terhadap praktik manajemen risiko. Kedua yaitu ada Bank Indonesia. Pengaturan moneter dan stabilitas keuangan ini dilakukan oleh Bank Indonesia. Perannya sangat penting dalam menjaga stabilitas nilai rupiah dan sistem keuangan. Kebijakan moneter yang ditetapkan oleh BI termasuk suku bunga dan pengaturan likuiditas langsung mempengaruhi kondisi perbankan yang ada di seluruh Indonesia. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya Syifa Silpiani. Terima kasih.
Baik, teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Syifa Silviani. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah teman saya sampaikan sebelumnya, yaitu mengenai bab 2 tentang manajemen pengawasan bank berdasarkan risiko. Nah, dalam bab 2 ini meliputi proses manajemen risiko dalam pengawasan bank yang terdiri dari identifikasi risiko. Nah, apa sih identifikasi risiko itu? Identifikasi risiko adalah langkah awal yang sangat penting dalam manajemen risiko. Tujuannya adalah untuk mengenali dan mencatat semua potensi risiko yang mungkin muncul dalam suatu organisasi atau sistem. Nah, kemudian biasanya pada tahap ini dilakukan analisis mendalam terhadap semua aspek kegiatan, baik dari dalam maupun luar organisasi, yang dapat menimbulkan ancaman atau ketidakpastian. Nah, kemudian proses ini meliputi berbagai kegiatan sistematis, seperti penelaahan dokumen historis. Nah, hal ini bisa dikatakan melihat catatan masa lalu untuk menemukan pola risiko. Yang kedua yaitu ada wawancara dengan para ahli, atau bisa disebut mengumpulkan pandangan dari orang-orang yang berpengalaman. Yang ketiga yaitu analisis lingkungan strategis. Nah, di sini kita dapat memahami faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi organisasi. Kemudian yang keempat yaitu ada pemeriksaan proses bisnis. Nah, di sini kita dapat menilai setiap langkah dalam operasional untuk menentukan potensi risiko. Nah, dalam berbagai metode seperti brainstorming, studi literatur, kemudian ada pemetaan proses, dan penggunaan checklist risiko juga dapat digunakan untuk menghasilkan daftar risiko yang lengkap. Nah, hal ini juga mencakup risiko operasional, kemudian ada risiko keuangan, strategis, dan kepatuhan. Nah, yang kedua yaitu ada penilaian risiko. Nah, setelah mengidentifikasi risiko, langkah berikutnya adalah penilaian risiko, di mana setiap risiko itu dievaluasi berdasarkan dua hal utama. Yang pertama yaitu probabilitas atau kemungkinan terjadinya, dan dampak konsekuensi yang ditimbulkan. Nah, penilaian dilakukan dengan metode kualitatif dan kuantitatif. Nah, pemberian skor risiko yaitu menilai tingkat risiko berdasarkan kriteria tertentu. Kemudian ada pemetaan matriks risiko yang menggambarkan hubungan antara probabilitas dan dampak. Nah, adapun analisis sensitivitas. Nah, di sini akan menguji bagaimana perubahan variabel dapat mempengaruhi hasil. Kemudian hasil dari penilaian ini dapat membantu organisasi memprioritaskan risiko berdasarkan seberapa kritis dan berpotensi merugikannya. Nah, selain itu, analisis akar masalah juga dapat dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab dan proyeksi dampak jangka pendek serta panjang. Nah, yang ketiga yaitu ada pengendalian dan mitigasi risiko pengendalian. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengendalian dan mitigasi risiko. Nah, apa sih pengendalian dan mitigasi risiko itu? Pengendalian dan mitigasi risiko itu adalah langkah terakhir dalam manajemen risiko. Hal ini berfokus pada pengembangan dan penerapan strategi untuk mengurangi, mentransfer, atau dapat menghindari risiko yang telah diidentifikasi. Nah, proses ini melibatkan perancangan tindakan yang preventif dan responsif, di mana hal ini membuat langkah-langkah yang sesuai dengan karakteristik masing-masing risiko. Yang kedua yaitu ada pembentukan prosedur baku, di mana hal ini mengatur cara kerja agar lebih aman. Yang ketiga yaitu ada pengembangan sistem peringatan dini. Nah, di mana hal ini menciptakan mekanisme untuk mendeteksi masalah sebelum menjadi besar. Nah, yang keempat yaitu ada diversifikasi dan asuransi, di mana hal ini mengurangi dampak kerugian dengan cara menyebar risiko. Nah, setiap strategi harus mempertimbangkan keseimbangan
antara biaya pengendalian dan potensi kerugiannya. Nah, implementasi pengendalian membutuhkan komitmen dari seluruh anggota organisasi, mulai dari level strategis hingga operasional. Nah, monitoring ini berkelanjutan dan dapat dievaluasi berkala juga, karena sangat penting untuk memastikan efektivitas strategi pengendalian. Poin yang kedua yaitu ada alat dan teknik dalam manajemen risiko. Nah, di sini ada model risiko. Nah, model risiko ini adalah alat analitis yang digunakan untuk memprediksi dan memahami karakteristik risiko secara sistematis. Nah, model ini menggabungkan berbagai variabel menggunakan pendekatan matematis dan statistik. Kemudian beberapa jenis model yang umum digunakan yaitu ada model regresi. Yang pertama ada model regresi. Cut aja Cahyo. Yang pertama yaitu ada model regresi, yang kedua ada probabilistik, yang ketiga model simulasi, yang keempat model Cartwright, yang kelima model jaringan neural. Nah, pemilihan model yang tepat bergantung pada konteks risiko yang akan dihadapi. Nah, yang kedua yaitu ada stress testing. Nah, stress testing ini adalah teknik simulasi untuk menguji ketahanan sistem terhadap situasi yang ekstrim. Nah, dalam manajemen risiko, stress testing membantu mengidentifikasi kerentanan dan mengukur kapasitas sistem dalam menghadapi krisis. Nah, proses ini juga menciptakan skenario hipotesis untuk mensimulasikan kejadian di luar kondisi normal, seperti krisis ekonomi atau ada bencana alam. Nah, yang ketiga yaitu ada sistem informasi manajemen risiko atau bisa disingkat SIMR, di mana SIMR ini merupakan infrastruktur teknologi yang terintegrasi dapat mendukung seluruh tahapan manajemen risiko. Nah, SIMR ini berfungsi juga sebagai platform untuk pengumpulan, pengolahan atau analisis dan pelaporan data risiko secara real time. Nah, kemudian dengan menggunakan teknologi canggih seperti database, kemudian kecerdasan buatan dan analitika big data, nah SIMR ini memberikan wawasan yang mendalam mengenai kondisi risiko saat ini. Kemudian ada keunggulan SIMR. Keunggulan SIMR itu terletak pada kemampuannya yang mengotomatisasi proses identifikasi, penilaian, dan monitoring risiko, sehingga mengurangi kesalahan manual serta mengingatkan kolaborasi antar unit organisasi. Nah, dengan memahami proses manajemen risiko ini secara sederhana, diharapkan organisasi dapat lebih baik dalam menghadapi tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Hafsah Ainun Mardiah. Kepadanya saya persilahkan. Saya Hafsah Ainun Mardiah akan melanjutkan materi dari Syifa Silviani, yaitu implementasi manajemen pengawasan risiko di bank. Dalam aktivitas kehidupan manusia pasti erat kaitannya dengan risiko. Hampir setiap kegiatan dalam perusahaan selalu menghadapi yang namanya risiko, yang mana risiko yang dihadapi sangatlah beragam. Implementasi manajemen pengawasan risiko di bank merupakan aspek krusial dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional lembaga keuangan. Proses ini melibatkan serangkaian tahapan yang dirancang untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang mungkin dihadapi oleh bank. A. Studi kasus. Contoh bank yang menerapkan manajemen pengawasan risiko yaitu Bank Mandiri. Bank Mandiri juga menerapkan manajemen risiko dengan mengacu pada kerangka Basel III. Penelitian menunjukkan bahwa bank ini telah memenuhi ekspektasi dan melebihi standar yang dipersyaratkan dalam hal permodalan, likuiditas, dan pengawasan. Namun masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam aspek likuiditas dan pengawasan mitigasi risiko masa depan.
Komponen utama dari implementasi ini meliputi yang pertama yaitu governance, adalah cara untuk mengelola urusan publik atau konsensus yang dihadapi oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta dalam penyelenggaraan pemerintahan. Governance juga dapat diartikan sebagai proses pengambilan keputusan dan implementasinya. Bank dapat memastikan bahwa semua departemen terlibat dalam proses manajemen risiko. Yang kedua yaitu monitoring. Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program, memantau perubahan yang fokus pada proses dan keluaran, dan monitoring juga melibatkan dewan pengawas untuk memantau risiko secara berkelanjutan. Yang ketiga ada pengendalian. Pengendalian risiko melibatkan penerapan langkah-langkah untuk mengurangi kemungkinan atau dampak risiko potensial. Ini mencakup strategi seperti menerapkan prosedur keselamatan, membuat sistem cadangan, atau menggunakan langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi kemungkinan hasil yang buruk. Bank juga menetapkan kebijakan dan prosedur yang jelas untuk pengendalian risiko. B. Yaitu evaluasi efektivitas pengawasan risiko. Evaluasi efektivitas manajemen risiko merupakan jasa konsultasi manajemen risiko untuk membantu perusahaan menilai atau mengevaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko perusahaan. Hasil evaluasi atas efektivitas manajemen risiko adalah berupa rekomendasi perbaikan penerapan manajemen risiko perusahaan. Beberapa aspek utama dalam evaluasi efektivitas pengawasan risiko berdasarkan hasil penelitian dan regulasi yaitu yang pertama ada kerangka kerja manajemen risiko. Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK nomor 18/POJK.03/2016, Bank diwajibkan untuk menjalankan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang bersifat material. Proses ini harus didukung oleh sistem informasi manajemen yang tepat waktu dan laporan yang akurat mengenai kondisi keuangan serta exposure risiko bank. 2. Metode evaluasi efektivitas terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama pengukuran kinerja yang menunjukkan bahwa pengukuran efektivitas manajemen risiko dapat dilakukan dengan menggunakan indikator seperti non-performing loan atau NPL dan koefisien efektivitas. Misalnya di PT Bank Rakyat Indonesia ditemukan bahwa kredit tertentu berada pada tingkat efektivitas yang sangat tidak efektif atau di bawah 40%, sementara produk lain menunjukkan efektivitas yang sangat baik, yaitu di atas 79,99%. Yang kedua ada analisis deskriptif, digunakan untuk menganalisis data terkait manajemen risiko dan memberikan rekomendasi perbaikan. Ini mencakup wawancara dengan manajer bank untuk mendapatkan wawasan tentang praktik manajemen risiko yang diterapkan. Yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas. Yang pertama ada komitmen manajemen. Komitmen manajemen adalah partisipasi aktif dari para eksekutif tingkat tertinggi dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Dukungan dari manajemen puncak sangat penting untuk memastikan implementasi yang efektif dari program manajemen risiko. Tanpa komitmen ini, inisiatif manajemen risiko cenderung tidak berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu pelatihan dan budaya risiko. Merupakan kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap risiko dalam suatu organisasi. Hal ini membantu karyawan memahami pentingnya manajemen risiko dalam operasional sehari-hari. Yang ketiga, teknologi dan sistem informasi. Teknologi dan sistem informasi adalah bidang yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk mengelola dan menyebarkan informasi. Investasi dalam teknologi modern yang mendukung manajemen risiko proaktif dapat meningkatkan kemampuan bank dalam mengidentifikasi dan mengatasi risiko secara lebih efisien. 4. Rekomendasi untuk peningkatan. Berdasarkan analisis, beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan risiko di bank, yaitu yang pertama ada peningkatan sistem pemantauan.
Memperkuat sistem pemantauan eksposur risiko dan kepatuhan terhadap kebijakan internal digunakan oleh tim TI untuk hal-hal seperti manajemen konfigurasi dan keamanan, kemampuan pencadangan dan pemulihan, manajemen patch, dan banyak lagi. Yang kedua ada stress testing. Adalah alat yang sangat berguna dalam manajemen risiko keuangan untuk membantu perusahaan mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko secara lebih efektif. Stress testing dilakukan untuk pengujian kondisi ekstrim secara berkala dan menilai potensi kerugian dalam situasi pasar yang tidak normal. Yang ketiga ada audit internal. Sebelum memberikan verifikasi pada laporan manajemen, audit internal wajib melihat apakah laporan tersebut telah disusun dengan informasi yang lengkap tanpa ada pengurangan. C yaitu tantangan dan hambatan dalam implementasi. Implementasi manajemen risiko di bank menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang dapat mempengaruhi efektivitasnya. Beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh bank dalam mengelola risiko yaitu yang pertama ada kemajuan teknologi yang cepat. Teknologi baru memperkenalkan risiko baru seperti ancaman keamanan dunia maya, pelanggaran data, dan masalah privasi. Saat organisasi mengadopsi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, dan blockchain, mereka harus waspada dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko terkait. Sifat kompleks dan berkembang dari risiko ini menuntut pemantauan dan adaptasi yang berkelanjutan. Yang kedua, privasi data dan pertimbangan etis. Dalam dunia yang semakin didorong oleh data, organisasi mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis sejumlah besar informasi sensitif. Melindungi privasi data dan memastikan penggunaan data secara etis menghadirkan tantangan yang signifikan. Pelanggaran data dan kesalahan penanganan informasi dapat menyebabkan kerusakan reputasi yang parah dan konsekuensi hukum. Yang ketiga, perubahan, regulasi, dan kepatuhan. Mengikuti perkembangan peraturan dan memastikan kepatuhan dapat menjadi tantangan yang besar. Kegagalan untuk mematuhi peraturan baru dapat mengakibatkan hukuman hukum, kerusakan reputasi, dan kerugian finansial. Manajemen risiko yang efektif memerlukan pemantauan terus-menerus terhadap perkembangan peraturan dan pendekatan proaktif untuk mengadaptasi strategi kepatuhan. 4 yaitu risiko yang muncul. Seiring perkembangan industri, risiko baru yang muncul yang mungkin tidak diantisipasi sebelumnya. Masalah lingkungan, pergeseran sosial, dan masalah tata kelola telah menjadi perhatian utama dalam beberapa tahun terakhir yang mengarah pada perkembangan strategi manajemen risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola. Organisasi harus tetap selaras dengan tren yang berkembang dan memasukkan ke dalam strategi manajemen risiko mereka. Yang kelima yaitu faktor manusia dan pelatihan karyawan. Kesalahan manusia tetap menjadi risiko yang terus-menerus terjadi di seluruh industri. Kesadaran karyawan yang tidak memadai, pelatihan yang tidak memadai, dan kelalaian dapat menyebabkan pelanggaran keamanan, kegagalan operasional, kecelakaan, dan pelanggaran data. Sementara teknologi berperan dalam manajemen risiko, faktor manusia tetap penting. Organisasi harus berinvestasi dalam program pelatihan berkelanjutan yang mendidik karyawan tentang risiko, prosedur yang tepat, dan pentingnya mematuhi protokol untuk meminimalkan risiko yang terkait. Yang keenam yaitu data dan informasi yang tidak tepat. Salah satu tantangan mendasar dalam manajemen risiko adalah ketersediaan dan kualitas data. Penilaian risiko yang akurat membutuhkan data historis untuk menganalisis tren dan pola. Namun, risiko tertentu terutama yang terkait dengan teknologi baru atau kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya, mungkin kekurangan data historis yang memadai untuk analisis yang akurat. Akibatnya, profil risiko mungkin tidak lengkap, menyebabkan pemahaman yang tidak memadai, dan potensi meremehkan risiko. Yang ketujuh, ada asumsi distribusi normal. Banyak metode manajemen risiko tradisional dibangun berdasarkan asumsi distribusi data yang normal. Asumsi ini menyarankan bahwa kejadian ekstrim cenderung tidak terjadi, namun peristiwa dunia nyata telah menunjukkan bahwa peristiwa ekstrim
dan berdampak tinggi yang sering disebut sebagai peristiwa angsa hitam dapat dan memang terjadi. Mengandalkan hanya pada asumsi distribusi normal dapat menyebabkan meremehkan potensi keparahan resiko tertentu, membuat organisasi rentan terhadap guncangan yang tidak terduga. Yang terakhir ada kurangnya integrasi. Di banyak organisasi, manajemen risiko diperlukan sebagai fungsi yang terpisah dari proses strategis dan operasional lainnya. Pendekatan silo ini dapat menghambat manajemen risiko yang efektif. Risiko yang saling berhubungan dengan berbagai aspek organisasi termasuk perencanaan strategis, operasi, dan keuangan. Memperlakukan manajemen risiko secara terpisah dapat menyebabkan hilangnya peluang untuk mengintegrasikan pertimbangan risiko ke dalam proses pengambilan keputusan yang lebih luas. Sekian dari saya. Halo teman-teman sekalian, kembali lagi dengan saya. Untuk kali ini saya akan menjelaskan kesimpulan dari keseluruhan materi yang telah kami sampaikan sebelumnya. Nah, dalam kesimpulan ini, manajemen pengawasan bank itu apa sih? Nah, manajemen pengawasan bank adalah suatu proses terstruktur yang dilaksanakan oleh otoritas pengawas, seperti bank sentral atau lembaga pengawas keuangan, untuk memastikan bahwa bank ini beroperasi dalam kerangka yang aman, sehat, dan mematuhi peraturan yang ditetapkan. Nah, proses ini mencakup berbagai aktivitas, termasuk pemantauan terhadap kesehatan keuangan bank. Kemudian ada kepatuhan terhadap regulasi, kemudian serta evaluasi terhadap praktik manajemen risiko yang diterapkan oleh bank. Nah, dalam konteks ini, manajemen pengawasan bank itu bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah, mencegah praktik-praktik yang merugikan, dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Nah, selain itu, pengawas juga memeriksa sistem manajemen risiko yang ada, termasuk bagaimana bank mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko kredit, pasar, kemudian operasional, dan likuiditas. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen pengawasan yang efektif, diharapkan bank dapat beroperasi dengan lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap risiko yang dihadapi. Nah, cukup sekian kesimpulan dari keseluruhan materi yang kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah penjelasan kesimpulan tadi, saya akan memberikan beberapa saran untuk pengembangan manajemen bank berdasarkan risiko. Saran yang pertama yaitu penguatan kebijakan dan prosedur risiko. Kembangkan kebijakan yang jelas dan terukur untuk pengelolaan risiko yang sesuai dengan profil risiko bank serta implementasikan prosedur yang ketat untuk memantau dan melaporkan risiko secara berkala. Yang kedua yaitu melakukan pelatihan dan kesadaran karyawan. Menyelenggarakan program pelatihan rutin untuk karyawan tentang manajemen risiko dan pentingnya kepatuhan terhadap kebijakan yang ada. Juga ciptakan budaya yang mengutamakan kesadaran risiko di seluruh tingkatan organisasi. Itulah tadi penjelasan dari kelompok 7 mengenai manajemen pengawasan bank berdasarkan risiko. Sekian video kami untuk mata kuliah manajemen perbankan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat masih banyak kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.